Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita masuk pada sejarah Indonesia dan membahas tentang kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu Buddha. Nah, pada masa ini kita belajar kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan maritim di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha. Lokasi kerajaan Sriwijaya di wilayah Sumatera bagian selatan. Pusat pemerintahannya kemungkinan besar di sekitar Palembang, Sumatera. Meskipun ada pendapat lain yang menyebutkan Ligor di Semenanjung Malaya sebagai pusatnya. Nah, faktor pendorong perkembangan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, letaknya yang strategis. Yang kedua, kemajuan kegiatan perdagangan. Yang ketiga, keruntuhan kerajaan Funan di Vietnam Selatan memberikan kesempatan bagi perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim yang selama abad ke-6 dipegang oleh kerajaan Funan. Yang keempat, memiliki armada laut yang kuat. Yang kelima, melayani distribusi sembako atau logistik ke berbagai wilayah Nusantara. Nah, selanjutnya kerajaan Sriwijaya memiliki banyak sumber sejarah yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Bisa dilihat di slide-nya berita asing dan dari dalam negeri berwujud prasasti-prasasti yang ada di dalam negeri. Selanjutnya, kehidupan politik. Menurut sejarah, kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang megah dan jaya di masa lampau. Raja yang pernah memerintah antara lain Dambuta Hyang Srijaya Negara, Dharma Setu, Balaputra Dewa, Chudamani Warma Dewa, Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Itulah raja yang pernah memerintah kerajaan Sriwijaya sampai pada abad ke-9 Raja Balaputra Dewa dapat memerluas wilayah Sriwijaya sampai Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, inilah yang membuat kerajaan Sriwijaya diberi julukan dengan kerajaan maritim terbesar pada masa Hindu-Buddha. Nah, sekarang pengaruh budaya. Sriwijaya terkenal dengan kerajaan Buddha terbesar yang bermula dari pembangunan wihara di Nalanda yang diterangkan dalam prasasti Nalanda. Selain itu, menurut Itsing, agama Buddha semakin berkembang di Sriwijaya ketika pendeta dari negeri Cina dan India berdatangan ke Sriwijaya. Nah, selanjutnya yang kedua, Sriwijaya merupakan pusat terpenting agama Buddha Mahayana. Nah, di Sriwijaya ini sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Nah, dari segi perdagangan, di dunia perdagangan Sriwijaya mengendalikan jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yaitu dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Sunda. Nah, orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditi seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kapulaga, gading, emas, dan timah yang membuat Raja Sriwijaya sekaya raja
raja di India. Itu dari segi perdagangan. Sedangkan dari segi keadaan masyarakat, kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh agama Buddha. Maka kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran. Selain itu, masyarakat juga menjalin hubungan dengan kerajaan lain. Agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya ialah aliran Mahayana, dengan salah satu tokoh yang terkenal ialah Dharma Kirti. Nah, ini peninggalan-peninggalan Sriwijaya. Nah, dari segi kehidupan ekonomi, menurut catatan asing, bumi Sriwijaya menghasilkan beberapa diantaranya, yaitu cengkeh, kapulaga, pala, lada, pinang, kayu gaharu, kayu cendana, kapur barus, gading, timah, emas, perak, kayu hitam, kayu sampan, rempah-rempah, dan penyu. Nah, semua itu bisa dijual dan atau dibarter dengan kain di berbagai pelosok negeri. Nah, mundurnya kerajaan Sriwijaya. Mundurnya kerajaan Sriwijaya dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, adanya faktor politik. Faktor politik, kedudukan kerajaan Sriwijaya semakin terdesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan dalam dunia perdagangan, seperti kerajaan Siam di sebelah utara. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Dalam ini disebabkan oleh faktor politik dan ekonomi. Nah, selanjutnya, sebab-sebab keruntuhan Sriwijaya. Ada beberapa sebab. Nah, keruntuhan Sriwijaya mulai terlihat pada abad ke-11. Ini bermula dari serangan besar yang dilancarkan oleh kerajaan Chola dari India di bawah pimpinan Raja Rajendra Choladewa pada tahun 1017 dan tahun 1025. Nah, ini diketahui dalam prasasti Tanjore yang bertahun 1030, yang isinya pada saat tahun 990 Masehi, kerajaan Sriwijaya diserang oleh Raja Dharmawangsa dari Pulau Jawa. Banyak daerah atau kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Pernah diserang oleh Raja Rajendra Choladewa dari Cholamandala India 2 kali, yaitu tahun 1025 Masehi dan 1030 Masehi. Nah, adanya ekspedisi Pamalayu dari kerajaan Singasari pada tahun 1275 Masehi. Muncul dan berkembangnya kerajaan Islam Samudra Pasai. Serangan kerajaan Majapahit dipimpin Adiyawarman atas perintah Mahapati Gajah Mada pada tahun 1477, sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi taklukan Majapahit. Terjadinya serangan dari kerajaan Majapahit pada tahun 1477 Masehi. Nah, pada sekitar pertengahan abad ke-14, nama Sriwijaya sudah tidak pernah lagi disebut dalam sumber sejarah. Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan kerajaan Majapahit dari Jawa. Nah, sampai di situ materi kerajaan Sriwijaya. Semoga bermanfaat bagi pembelajaran, bagi pendidikan, untuk referensi pembelajaran kedepannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.